Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membuat suatu video mengenai topik yang akan saya bahas pada video tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kristal Mineral Batuan pada program studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi tahun 2025. Sebelum saya mulai topik pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Raditya Albasid dengan NIM F1 di 124020. Dan pada topik kali ini saya akan membahas tentang mineral tembaga. Yang mana dari mineral tembaga di sini kita akan membahas mulai dari sifat fisik, pemanfaatannya, hingga pengolahan dari mineral tembaga tersebut. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa sangat banyak mineral tembaga pada bumi ini, termasuk di Indonesia, khususnya pada wilayah Papua, yang mana di Papua ada tambang Grasberg, kemudian pada wilayah Sulawesi Selatan, di mana ada tambang bajo di sana. Kemudian yang ketiga ada juga di wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana ada tambang batu hijau. Kemudian dari topik pada kali ini saya ada beberapa referensi, yaitu yang pertama dari jurnal yang ditulis oleh Hendrawansyah, kemudian ada jurnal kedua yang ditulis oleh Syahan. Dari kedua jurnal tersebut dapat saya ambil beberapa materi atau kesimpulan bahwasanya dari mineral tembaga sendiri mempunyai sifat fisik yang meliputi: satu, warnanya kemerahan dan berkilau. Kedua, mineral itu mudah ditempa dan dibentuk. Yang ketiga, konduktivitas listriknya sangat tinggi. Kemudian yang keempat, dia bersifat tahan terhadap oksidasi. Tidak hanya itu, mineral tembaga juga mempunyai wilayah sebaran yang cukup luas, yaitu mencakup daerah Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Karena beberapa daerah ini memiliki potensi yang cukup besar dalam eksplorasi dan penambangan tembaga dengan kadar ekonomis yang tinggi. Kemudian dari hasil pembahasan tersebut diperoleh beberapa hasil diskusi, yaitu yang pertama, sifat fisik yang ditonjolkan dari mineral tembaga adalah yang pertama, sifatnya fraktur berserabut, yang mana artinya material ini masih lentur meskipun mengalami tekanan atau benturan. Kemudian pemanfaatan dari mineral tembaga banyak dimanfaatkan karena konduktivitasnya yang tinggi, yang mana sering ditemukan pada kabel listrik, komponen elektronik, dan juga pipa air panas. Dalam bidang industri logam terkhususnya, tembaga juga digunakan dalam campuran perunggu dan kuningan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengolahan dari mineral tembaga. Dari jurnal pertama tadi, ditemukan metode ekstraksi menggunakan chilting agent ditizon yang lebih efektif dari kebanyakan metode lainnya. Di mana, jika kita menggunakan metode ini, ekstraksi bisa mencapai 1,60 ppm jika kita bandingkan dengan 0,45 ppm hanya dengan memakai batu asam biasa. Kemudian ada metode flotasi, ada juga metode pemanggangan atau roasting, ada metode leaching, ada metode electrowinning, dan juga untuk metode yang paling efektif bisa dibilang adalah metode ditizon karena dapat digunakan untuk analisis awal di laboratorium sebelum kita memulai proses berskala besar. Kemudian kita akan beranjak kepada kesimpulan dari topik kali ini, yang mana satu, sifat fisik tembaga yang menonjol adalah konduktivitasnya yang tinggi dan juga daya tempa yang baik. Yang kedua, pemanfaatan dari mineral ini sungguh luas, mulai dari kelistrikan hingga industri kimia dan juga struktur logam. Yang ketiga, pengolahan tembaga bisa dilakukan dari skala laboratorium hingga industri besar yang menggunakan metode flotasi dan elektrolisis. Kemudian setelah kesimpulan, saya akan memberikan saran mengenai topik ini, di mana Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi tembaga yang cukup tinggi, cukup besar. Saya menyarankan agar industri Indonesia lebih
memanfaatkan metode ekstraksi di T-zone ini dan dikembangkan lebih lanjut sebagai alat analisis geokimia karena dapat berdampak sangat positif bagi kemajuan ekonomis Indonesia dan juga sangat penting bagi industri tambang Indonesia untuk terus meningkatkan efisiensi mereka dalam pengolahan melalui inovasi teknologi dan optimalisasi proses metalurgi. Baiklah, sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai topik mineral tembaga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.